Hanya satu kata mampu meletakkan sebuah pemahaman yang kuat terhadap hadirnya makhluk yang namanya manusia. Kalau jadi debat nanti, saya tidak mau debat di Surabaya, skopnya kecil. Dan saya tidak akan menantang kalau cuma Soro itu jauh. Waktu saya dulu di pendeta itu bukan kelas saya, itu kelas layang, the weatherweight. Saya sudah kelas berat, weatherweight itu kelas, bukan lawan debat saya. Ini susahnya kan, goblok disuruh maju, yang pintar tiarap. Nah, ini susahnya. Muncullah yang profesor-profesor supaya imbang, kan begitu. Memangnya orang yang masuk Islam itu orang bodoh? Beda, men. Yang keluar dari Islam murtad itu dua persoalan. Kalau bukan Indomie satu bungkus, beras 1 liter. Hei, saya dan keluarga ini bukan mu'alaf. Nggak usah ragu dengan Islam. Maksud saya apa? Segala sesuatu yang kita pikirkan dalam Islam, itu yang terjadi. Allah hanya mengikuti apa keinginan hambanya. Berpikir baik, the positive thinking, you success. Berpikir ke depan positif, insya Allah baik ke depan. Tapi melihat fenomena kehidupan kita, baik dalam sistem bernegara, sudah menunjukkan, kalau boleh saya pakai saudara saya punya kalimat, saya pinjam istilah Rocky Gerung, sudah tidak ada lagi kehangatan bernegara. Ada apa? Karena ada 4 orang yang paling penting dalam kehidupan bernegara ini. Bahkan berislam pun ada 4 peran. Nabi katakan, Nabi sudah mengajarkan 1500 tahun yang lalu, tertibnya dunia, kiwamud dunia, tertibnya dunia bi arba'ati asa, bergantung kepada 4 orang. Masya Allah. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Jadi yang menertibkan dunia ini, memberi keteraturan, ketertiban, ketatanegaraan yang sebaik-baiknya adalah bergantung pada ilmu para ulama. Kenapa ilmu para ulama? Karena Al-Quran itu tidak bicara surga dan neraka saja. Di dalam mengandung fakta sains and teknologi. Perhatikan, saya uraikan secara sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Salah satu tokoh berasal dari Perancis, ahli kandungan. Dia menceritakan Islam dari asal usul penciptaan manusia. Siapa namanya? Profesor Dr. Maurice Buckley, yang terkenal dengan bukunya yang berbahasa Perancis, French, La Coran, La Bible at la Science Moderne. Bible dan Quran memandang ilmu pengetahuan modern. Bukan satu bundel 6.666 ayat, bukan 30 juz, bukan satu kalimat, bukan satu ayat, tapi satu kata dalam kamus perbendaharaan Arabik. Dan kemudian dia perhatikan di dalam isi kebenaran ayat suci mampu ditafsir secara saintifik. Ini yang namanya kitab suci. Ditemukan oleh seorang nabi 1500 tahun. Maurice Buckley mendapatkannya sekarang. Apa itu? Dalam Al-Quran Al-Mu'minun ayat 12-13, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ada kata nutfah, dan memang setiap ayat itu relevan. Di Al-Mu'minun ada, di Al-Insan juga ada. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Di Al-Insan juga ada, inna khalaqnal insanan. Ada. Jadi relevan. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Nutfah itu setetes air mengandung berjuta-juta sel telur. Lahirlah saya dan ibu bapa. Nah, kata nutfah, hanya satu kata mampu meletakkan sebuah pemahaman yang kuat terhadap hadirnya makhluk yang namanya manusia. Kalau jadi debat nanti, saya tidak mau debat di Surabaya, skopnya kecil.
Dan saya tidak akan menantang kalau cuma Soro itu jauh. Waktu saya dulu di pendeta itu bukan kelas saya, itu kelas layang, the weatherweight. Saya sudah kelas berat, weatherweight itu kelas, bukan lawan debat saya. Ini susahnya kan, goblok disuruh maju, yang pintar tiarap. Nah, ini susahnya. Muncullah yang profesor-profesor supaya imbang, kan begitu. Memangnya orang yang masuk Islam itu orang bodoh? Beda, men. Yang keluar dari Islam murtad itu dua persoalan. Kalau bukan Indomie satu bungkus, beras 1 liter. Hey, saya dan keluarga ini bukan mu'alaf. Mu'alaf itu dalam kamus bahasa Arab itu, mu'alaf itu orang yang dibujuk hatinya. Saya dan keluarga, our family never confuse our belief but coming back to the truth. Kami sekeluarga bukan pindah agama, bukan dari Kristen masuk Islam, bukan, Islam yang masuk ke kami. Jadi kami tidak cocok. Posisi mu'alaf itu ada pada Al-Baqarah, innallazina kafaru sawa'un alaihim a'ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Tapi kami ini di Al-Anur, laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratim mustaqim. Syiratal mustaqim, walking on the right track. Allah memberikan jalan yang lurus. Jadi dari laqad ansalna ayatin, mempelajari bagian demi bagian terkait dengan pandangan sains yang terungkap dalam Al-Quran. Maka Maurice Buckley katakan, ini yang orang kafir kan asumsinya dia, Holy Quran itu katanya ditulis oleh Muhammad. Nah, ini pandangan saya dulu, bahwa Al-Quran itu adalah buatan tangan Muhammad. Saya mau luruskan. Jadi orang kafir ini jangan marah. Saya bukan benci mereka, saya sayang. Saya menjelaskan kepada mereka bahwa Al-Quran itu bukanlah tulisan Muhammad, karena beliau ummi, orang yang tidak pernah mengecap pendidikan formal, sehingga beliau tidak mampu untuk menulis, apalagi merekayasa peristiwa yang nanti. Sementara Al-Quran itu berisikan peristiwa hidup manusia dunia yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Ma'lam takunu ta'lamun. Di dalam Al-Baqarah kan ada itu, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allahu Akbar. Jadi rahasia yang belum kamu tahu, kata Allah, akan dibuka dalam Al-Quran. Termasuk kehancuran negara-negara di dunia sampai Indonesia, fakta-fakta politik, fakta-fakta sosiologis, fakta-fakta yuridis, fakta-fakta penyimpangan manusia dalam karakter, moral, akhlak, sampai kepada ketimpangan dalam sosial budaya, sosiokultur. Semua dibahas habis-habisan dalam Al-Quran. Cuma tergantung kita, ada nggak kita setiap hari menghatamkan Quran? Mau nggak kita setiap hari periksa Al-Quran, mengaji, berzikir? Yang terbaik adalah kita membaca tapi kan kebanyakan kita nggak tahu isinya. Nggak apa-apa, yang penting sudah beragama Islam.